Selamat malam saudara-saudara. Terima kasih untuk pendahuluan yang sudah disampaikan oleh Pak Panjaitan. Jadi memang sebetulnya kami dari bulan Juni itu sudah efektif di Jakarta. Tetapi oleh karena belum ada pengganti di sini, saya tanya terus kepada Ketua Uni, Pak, kapan saya diganti? Karena repot saya ini bolak-balik Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Tetapi Ketua Uni sendiri sibuk dengan urusannya sehingga dia katakan nantilah sekaligus waktu pengurapan yang akan diadakan di Surabaya, kebetulan nanti akan diadakan di gereja ini. Jadi pada waktu itulah baru kemudian nanti diputuskan penggantinya. Kalau calon pengganti banyak sekali ya. Malah mereka bilang kapan ini pendeta Raymond ini berangkat. Tapi saya pikir-pikir saya berdosa sekali kalau saya berangkat lalu saya tidak ketemu dengan saudara-saudara, apalagi ada orang tua kami di sini, Opung Sianturi. Waktu beliau ke Amerika saya pikir, waduh, saya nak ketemu lagi dengan Opung ini sebelum saya berangkat. Tapi akhirnya Tuhan mempertemukan setelah bersenang-senang ya, 2 bulan Opung di sana dan kemudian boleh kembali ke tanah air. Dan tentunya saudara-saudara semua yang ada di sini ya. Kami banyak berhutang kepada saudara-saudara oleh karena anak-anak kami sekolah di sini. Barangkali saya pikir kalau seandainya saya tetap ada di sini, 2 anak itu akan tamat di sini ya. Abigail tamat di sini, kemudian adiknya juga kami pikir akan tamat di sini. Tapi ternyata tidak ya, dia harus pindah di Jakarta. Sekarang ini mereka sudah ada di Jakarta, di Bekasi, sekolah di sana oleh karena yang satu kelas 3 SMA, yang satu kelas 6. Jadi mau nak mau harus segera pindah, walaupun kami ada di sini, mereka ada di sana. Tapi yang selalu mereka sebut adalah teman-teman mereka yang ada di sini ya, di Surabaya. Baik, 2 malam ini kita berbicara tentang kealahan, Trinitas khususnya. Kenapa? Karena saya memilih topik-topik yang dewasa ini di kalangan gereja Advent itu menjadi perdebatan. Bahkan timbul kelompok-kelompok, boleh saya sebut sempalan, oleh karena mereka kekeh dengan pendirian mereka bahwa ini yang benar. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Bahkan mereka ada yang lebih ekstrim lagi, mereka bilang Allah itu cuma satu, tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Ya. Itu sebabnya tadi malam atau 2 malam sebelumnya, paling tidak saudara-saudara sudah mendapatkan gambaran. Nah, malam ini saya ingin membicarakan satu topik mengenai vegetarian. Kenapa vegetarian ini? Bukan saya akan memaksa saudara jadi vegetarian, bukan. Saya ingin membawa pikiran terhadap bagaimana kita tempatkan itu. Karena sering orang menjadikan itu menjadi senjata untuk serang orang. Kamu nak vegetarian ya? Oh, nak masuk surga. Wah, apa benar begitu? Kita harus lihat ini dalam konteks yang benar, Nyonya White sampaikan, dan apa yang Alkitab katakan. Nah, sebelum kita datang kepada pembahasan itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan Tuhan pada waktu kami belajar akan firman-Mu. Kami tahu kami terbatas, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, pengetahuan hikmat Tuhan tidak terbatas. Dan itulah yang kami minta malam ini, Tuhan menuntun kami untuk kami saat kami belajar akan firman. Kiranya Tuhan akan menolong kami. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, saya sementara tunggu operator untuk atur bahan ini. Oke. Sementara kita tunggu, saya langsung kepada pembahasan supaya bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang vegetarian, walaupun orang sering mengatakan, oh itu milik dari gereja Advent. Sebenarnya bukan gereja Advent lah pemilik utama. Dan boleh saya katakan dengan tegas, gereja Advent tidak sangat fanatik kemudian mengatakan tidak boleh, jangan. Tetapi
Gereja Advent berdasarkan pengalaman yang dialami oleh para pionir, khususnya Nyonya White, maka semua yang disampaikan mengenai hal makanan bersifat anjuran demi kesehatan. Itu yang harus kita mengerti di awal ya. Nah, saat ini saya akan memberikan pandangan apa yang ada di dalam mudah-mudahan ini bisa. Oke, kita pelan-pelan karena memang kalau pakai PowerPoint dia harus oke. Nah, saya langsung mungkin walaupun tidak ada PowerPoint. Jadi gereja Advent selama ini dipandang sebagai pelopor kesehatan yang aktif dan bahkan mempraktikkan gaya hidup sehat. Bahkan bagi sebagian anggota gereja ini menjadi sangat ekstrim ya, dengan memaksa sesuatu yang mereka yakini, khususnya mengenai vegetarian. Nah, sekarang bagaimana kira-kira sejarah dan konsep pemahaman gereja Advent di awal mengenai kesehatan? Ini yang harus kita lihat. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa gereja Advent adalah gereja yang progresif dalam doktrin. Progresif ini adalah begini. Ketika kebenaran yang baru diketahui, maka kebenaran yang lama yang mungkin selama ini dipegang, bisa saja itu ditinggalkan atau ditingkatkan. Karena kita mengetahui sesuatu yang baru, yang betul-betul sesuai dengan Alkitab. Tetapi, tidak pernah gereja ini menyimpang dari Alkitab. Saya ingin sampaikan pertama, saudara-saudara, sampai pada tahun, ini contoh saja ya, gereja pergerakan Advent ini dimulai tahun 1844. Tapi 2 tahun sesudah itu, gereja Advent belum turut sabat. Nanti besok malam kita akan bicara tentang sabat atau hari Jumat. Jadi nanti tahun 1846, kemudian gereja ini menerima sabat atau mempraktikkan sabat. Bahkan Ellen G. White sendiri pertama-tama menolak sabat. Sampai dia diberikan khayal pada bulan Desember 1844. Justru suaminya yang pertama kali terima tentang sabat itu. Dan tahun 47, tanggal 3 April, sementara Joseph Bates mengajarkan tentang sabat, tiba-tiba Nyonya White mendapatkan khayal. Dan kemudian tangannya terbuka, memegang Alkitab, lalu kemudian ditentukanlah hukum keempat itu. Dan di tahun 1848, Joseph Bates yang mengorganisirlah perkumpulan sabat, bukan Nyonya White ya, Joseph Bates. Dan namun demikian, pekabaran sabat akhirnya diterima umum oleh seluruh anggota gereja tahun 1850. Nah, bagaimana dengan makanan? Ini sementara ini dibuka, kita terus. Saudara tahu, awal mula anggota gereja, walaupun sudah kuduskan sabat, sudah menantikan Tuhan. Tapi saudara tahu, mereka masih senang makan babi. Babi adalah makanan pokok bagi orang Amerika di tahun 1800-an. Kenapa? Ya, jadi selain babi, walaupun mereka ini setia perpuluhan, sudah mulai setia sabat, berdoa menanti kedatangan Tuhan, tapi mereka itu masih minum kopi, bir, rokok, makan udang, makan babi. Bahkan gaji pendeta waktu itu, sudah tahu dibayar dengan apa? Babi. Jadi kalau pendeta melawat di rumah anggota, maka anggota-anggota akan memberikan sepotong, kemudian katakan begini, Pak Pendeta, nanti ini dimasak ya di rumah dengan ibu. Babi yang dikasih ya, belum ada gaji, babi yang dikasih. Oke, gaji pendeta dibayar dengan babi. Pendeta itu biasanya berkebun dan bertanam. Pertanyaan, kenapa sih anggota-anggota gereja kita waktu itu senang makan babi? Begini ceritanya, di Amerika Serikat itu 4 musim, ya. Dan musim dingin itu cukup panjang. Pada waktu musim dingin tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh.
Jadi bagaimana supaya mereka bisa makan? Mereka tidak makan seperti kita nasi, sayur, tidak. Yang paling praktis yang mereka lakukan adalah babi itu mereka potong dagingnya, kemudian dipotong halus, kemudian ditaruh di roti yang mereka taruh di tengah. Itulah yang mereka sebut ham, atau kita kenal dengan hamburger. Jadi daging babi itu diasapin, ya, ditaruh di asap begitu, lalu kemudian itu akan kering sekali. Jadi kalau mereka mau, mereka tinggal kukus itu, atau mereka tinggal entah bagaimana, mereka tinggal taruh di roti dan mereka makan. Praktis sekali, kan? Praktis. Dan itu bisa berbulan-bulan disimpan, tidak ada masalah. Itu sebabnya orang Amerika senang makan ham. Kira-kira begini modelnya. Gitu kan? Hamburger. Babi itu di tengah. Makanya namanya ham. Ham itu babi ya, daging babi. Hamburger. Oke. Sekarang bagaimana dengan pengalaman Nyonya White? Saudara tahu? Di antara ada mic yang oke. Di antara 1840 sampai 1850, Nyonya White itu tidak mendukung makanan sehat. Dia tidak mendukung. Dia mengatakan justru begini, dia memakan daging sebagai satu makanan yang penting bagi kesehatannya. Itu makan daging ya. Kemudian ini Nyonya White, ini kutipan-kutipan yang saya ambil. Nyonya White bilang begini, saya telah memikirkan selama bertahun-tahun bahwa saya bergantung pada pola makan daging untuk mendapat kekuatan. Jadi Nyonya White bilang, supaya sehat, makan daging. Ini kutipan ini. Jangan dulu berhenti di sini. Nanti saudara bilang, sudah, Pendeta Raymond sudah katakan, Nyonya White katakan. Dia bilang begitu. Hal itu sangat sulit bagi saya untuk berpindah dari satu makanan ke makanan lainnya. Tanpa menderita rasa lemas di perut dan pusing kepala pada saat makan daging ini dihilangkan. Karena itu saya memutuskan bahwa daging sangat diperlukan dalam kasus saya. Ini Nyonya White bilang. Karena dia rasa kalau nak makan daging, perutnya mules. Oke. Terus. Sebelum tahun 1901. Lihat ini, 1901. Nyonya White bilang begini. Daging adalah makanan penting untuk dirinya. Bahwa dia menyebutkan, dia menjuluki dirinya great meat eater. Sudah mengerti istilah ini, great meat eater. Pelahap daging paling besar. Waktu itu ingat saudara-saudara, dari tahun di tahun 1901 itu dia baru kembali dari Australia. Dia bilang dia pelahap. Nah, perlu diingat bahwa periode 1840 sampai 1850 tidak ada sama sekali khayal yang datang kepada Nyonya White mengenai masalah makanan haram dan halal. Tidak ada di tahun itu. Jadi belum tahu mereka tentang makanan haram halal. Walaupun mereka sudah percaya kedatangan Tuhan. Sudah bayar perpuluhan. Justru yang duluan datang adalah masalah kopi dan teh. Nanti sebentar saya akan bicara itu. Kopi dan teh dan tembakau. Itu duluan. Daging babi belum dibicarakan. Tanggal 12 Februari 1854, dia menerima khayal tentang kebersihan tubuh, pengendalian diri, pengontrolan atas selera makan, dan amarah bahaya mengkonsumsi makanan yang kaya rempah-rempah, artinya yang pedas. Belum bicara masalah daging babi dan haram halal. Oke. Satu kali S.N. Haskell ini kritik Nyonya White. S.N. Haskell ini adalah salah satu tokoh gereja kita. Oh ya, ada cerita sebenarnya. S.N. Haskell ini istrinya meninggal. Nyonya White suaminya meninggal beberapa waktu. Tapi tidak pernah saudara tahu cerita ini. S.N. Haskell ini pernah naksir Nyonya White. Waktu Nyonya White sudah jadi janda. Tapi Nyonya White katakan, sudahlah, kita berteman saja. Ada ceritanya. Kapan-kapan lah saya bicara itu. Tapi saya mau cerita, satu kali S.N. Haskell kritik Nyonya White. Kamu ini bicara firman tapi masih makan-makan
haram halal. Lalu dia tulis begini, saya melihat bahwa pandangan Anda tentang daging babi tidak akan menyakiti mereka, kelompok pengudusan Sabat, andaikan Anda merasa mereka adalah bagian dari dirimu. Tetapi penilaian dan pendapat Anda telah menjadikan sebagai ujian iman. Jika Tuhan menuntut umatnya untuk menjauhkan diri dari daging babi, maka dia sendiri akan menghukum mereka akan hal ini. Jika memang tugas gereja untuk menjauhkan diri dari daging babi, maka dia sendiri akan menyatakannya. Artinya Nyonya White bilang, jangan kritik-kritik anggota kalau dia masih makan babi. Nanti Tuhan sendiri yang tegur. Itu Nyonya White bilang. Nah, James White sendiri, dia bela suaminya. Dia bilang, ya oke, orang makan babi kok mau di marah-marah. Karena dia memandang bahwa masalah daging babi tidak ada larangannya dalam perjanjian baru. Dia menaruh kekhawatiran bahwa isu tentang makanan babi justru akan menjadi perpecahan di dalam gereja. Jadi jangan singgung-singgung makanan babi. Ini sampai tahun 1850-an ya. Jadi Nyonya White belum percaya mengenai masalah makanan. Oke. Tanggal 6 Juni 1863. 6 Juni. Ingat tahun 1863 itu adalah tahun gereja Advent berdiri secara resmi. Nah, Nyonya White terima khayal pertama kali tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini pertama kali. Jadi, saudara lihat, Tuhan itu tidak serta-merta kasih kebenaran itu bertumpuk-tumpuk. Pelan-pelan dia kasih. Ini tahun 1863. Coba saudara bayangkan, mereka sudah menunggu kedatangan Tuhan dari 1844. Hampir 20 tahun kemudian, baru mereka mulai berubah dalam hal makanan. Jadi, Nyonya White terima khayal mengenai makanan daging dan mulai beralih ke makanan vegetarian. Nah, agar supaya dapat menjaga kesehatan, ini Nyonya White tulis, bertarak dalam segala hal adalah penting. Makan daging babi telah menyebabkan penyakit kelenjar, kusta, kanker. Memakan daging babi menyebabkan penderitaan penyakit yang sangat hebat bagi manusia. Nah, di sini Nyonya White mulai sadar. 1863. Sekarang kita terus. Nyonya White lagi bilang, hanya ada beberapa binatang yang bebas dari penyakit. Mereka dibunuh, dipersiapkan untuk pasar. Dan orang bebas memakan daging yang beracun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dia sudah mulai sadar tentang masalah makanan. Nah, kemudian 25 Desember 1865, 2 tahun kemudian, dia dapat khayal lagi tentang kesehatan. Pada khayal ini, Nyonya White ditunjukkan bahwa reformasi kesehatan menjadi bagian penting dalam misi gereja. Kemudian Nyonya White katakan, kepadaku ditunjukkan reformasi kesehatan adalah satu bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Lalu mulai waktu itulah, Nyonya White mendorong untuk mendirikan institusi-institusi kesehatan untuk menolong orang untuk hidup sehat. Nah sekarang, namun demikian, tidaklah semudah itu Nyonya White menjadi seorang yang tidak makan daging. Karena dia menulis begini, dia tulis, ini Nyonya White, catatan Nyonya White. Untuk sementara, lebih sukar membawa seleraku kepada roti, yang sebelumnya saya hanya menikmatinya lebih sedikit. Dengan ketekunan, saya bisa melakukannya. Saya telah hidup tanpa daging selama hampir 1 tahun lamanya. Namun kesehatan saya tidak pernah lebih baik daripada selama 6 bulan terakhir ini. Perasaan lemas dan pusing yang dulu sering saya alami, kini telah meninggalkan saya. Keinginan saya terpuaskan. Makanan yang saya makan lebih nikmat dari sebelumnya. Jadi ini yang saya mau katakan. Waktu Nyonya White pertama kali mulai jadi vegetarian, berat sekali loh. Dia rasa lemas, nggak kuat. Ini kesaksian Nyonya White dari catatan ini. Jadi dia nggak serta-merta dia bilang, oh ini harus begini. Dia sendiri siksa. Karena terbiasa makan daging. Ya, oke, terus. Tapi tahun 1869 ada suratnya kepada anaknya. Menarik ini, saudara lihat ya. Ellen White dan James menulis mereka telah lebih ketat dalam makanan yang mengikuti terang. Kemudian dia nasihatkan kepada anaknya. Kami menasihatinya supaya tidak mengkonsumsi mentega dan daging. Kami tidak memilikinya di meja kami. Saya seharusnya mengharapkan engkau boleh merasa bahwa kami telah menasihatimu untuk kebaikanmu. Jadi Nyonya White
menasihati pertama-tama adalah keluarganya, bukan orang lain. Anaknya, ini bagus loh. Tidak langsung dia bilang, ini tidak bisa ya. Ini sekarang kadang-kadang orang langsung teror orang lain. Padahal keluarga sendiri dia tidak praktekkan ya. Oke. Nah, bagaimana dengan makanan daging ini ya? Saudara perhatikan tulisan-tulisan ini. Ini menarik ya. Bahwa sekalipun Nyonya White sudah menghindar memakan daging, namun terkadang dia juga masih makan daging. Jadi walaupun dia sudah tinggalkan, sekali-sekali dia masih makan. Dia makan daging khususnya pada waktu sedang pelayanan. Jadi kalau ada orang undang, dia makan. Dia enggak orang strict, enggak bisa, ini dilarang. Enggak, dia makan. Dia makan. Satu kali di tahun 1878, ada satu keluarga miskin, undang keluarga White datang. Kemudian di meja mereka itu hanya ada daging rusa. Menurut saudara makan atau enggak? Saudara tahu, Nyonya White dengan suaminya makan daging rusa dengan lahap. Walaupun mereka sudah vegetarian. Kenapa? Karena mereka tahu keluarga ini miskin. Dan mereka berupaya untuk menyediakan yang terbaik. Jadi Nyonya White punya rasa simpati atau empati dengan orang. Tidak langsung, kami tidak bisa. Nggak boleh ini haram ini. Enggak. Dia makan. Kemudian 1895. Saat berada di Australia, Nyonya White disuguhi sup daging untuk dimakan. Dan saya, kata Nyonya White ya, saya dengan perasaan yang tulus melihat keluarga-keluarga yang baru yang bergabung dan sangat tertarik dengan kemiskinan mereka. Jadi dia makan. Mereka siapkan sup, dia makan dengan lahap. Tidak ada rasa, karena ini bukan haram ya. Ini daging, bukan daging babi ya. Otomatis dia sudah tinggalkan daging babi, tapi dia makan karena dia hormati. Oke. Saya mau sampaikan ini supaya kita mempunyai pandangan yang luas. Jangan sampai kita jadi orang yang kaku ya. Lalu, waktu melawat orang sakit. Tahun 1874, suami dari Nyonya White, James White, membawa daging untuk seorang yang bernama May Walling, cucu keponakannya. Kenapa? Karena dia sakit. Jadi mereka vegetarian, tapi waktu cucu sakit, dia kasih daging, si makan. Suaminya ini. Tentu saja Nyonya White mungkin yang masak ya. Kemudian Arthur White ini anak dari Nyonya White. Dia bilang begini, Ellen White was also once advised to eat a soup of oyster for her upset stomach. Jadi karena ada masalah dengan perutnya, sesekali dia suruh makan oyster itu daging apa itu? Jadi daging ya. Dia bikin sup itu dan karena ada masalah. Jadi dia tidak fanatik sekali di sini ya. Kemudian pemahaman gereja Advent tentang isu haram halal masih dalam pertumbuhan waktu itu dan belum benar-benar jelas. Itu sebabnya Nyonya White tidak serta-merta. Ini yang saya mau katakan. Kadang-kadang kita tidak lihat orang. Oh ini baru bertobat atau ini. Kita hantam semua harus vegetarian. Wah itu harus hati-hati. Nyonya White sendiri bertahap. Dan dia tahu bagaimana orang. 1881, Dr. John Harvey Kellogg menganjurkan untuk makan daging segar sedikit. Kenapa? Karena waktu itu ada masalah suaminya sakit dan Nyonya White sakit. Jadi dia bilang, makan sesekali karena kamu dalam keadaan sakit. Yang ada teorinya di situ tapi kita tidak bicara malam ini. Tapi di sisi yang lain, Nyonya White juga sangat menganjurkan untuk berhati-hati memperingatkan dalam pengobatan yang mengandung bahan hewani. Oleh karena dulu ada obat-obat yang ada campuran hewan. Nyonya White hati-hati di situ. Ada sekarang vitamin D3. Vitamin D3 itu ada yang vegetarian, vegan, ada yang non-vegan. Ya. Ellen G. White juga pernah menyarankan kepada mereka yang memilih masalah organ pencernaan yang lemah supaya menggunakan daging di saat mereka memakan. Jadi daging juga ditaruh di sana kalau ada masalah di dalam tubuh ya. Tahun 1895, Nyonya White tulis surat kepada Dr. John Harvey Kellogg supaya tidak terlalu menekan dan menuntut makanan yang ideal kepada mereka yang sakit atau yang sudah berada pada terminal disease. Terminal disease ini adalah contoh orang yang kena kanker. Kanker itu dalam stadium tertentu sudah tidak bisa disembuhkan. Nyonya White bilang, kasih makan saja.
daripada dia tidak menikmati, biarlah dia menikmati itu. Jadi tidak strict di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan ikan? Nyonya White dengan ikan. Ini menarik ya. Ini yang saudara tunggu-tunggu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ikan bagaimana ini ya? Oke. Baik. 1873, saat situasi darurat di Colorado, Nyonya White dalam perjalanan mereka, persediaan mereka sudah menipis. Apa yang dilakukan? Nyonya White melaporkan anaknya William dan suruh dia pancing ikan. Jadi Nyonya White suruh pancing ikan. Ini sama seperti saudara ingat peristiwa Yesus waktu jalan hari Sabat, kemudian murid-muridnya kehabisan makan. Apa yang dilakukan? Disuruh petik gandum. Ya. Jadi ini bukan masalah prinsip, artinya sesuatu yang kalau haram halal, ya itu tidak bisa ditoleransi. Tapi untuk masalah ini tidaklah. Jangan sudah bilang, wah Pendeta Raymond kalau boleh, kalau begitu saya boleh juga. Ya, tapi sudah lihat step-stepnya, ya. Step-step. Jadi dia katakan, coba cari ikan karena tidak ada makanan ya, sudah habis makanan. 1876, sudah lihat tahun-tahunnya. Ellen G. White tulis kepada suaminya, kami tidak pernah lagi memakan sepotong daging pun di rumah sejak engkau berangkat dan sesudahnya. Kami hanya makan beberapa ikan salmon beberapa kali. Oh, ternyata keluarga White makan ikan salmon. Ya. Tapi sudah tidak makan daging. Jadi dari tadi haram halal, dia sudah tidak makan daging babi, kemudian daging. Dia tinggalkan daging, sekarang dia masih sedikit-sedikit makan ikan. Ya. Kemudian 1882, waktu suruh belanja, Nyonya White kirim daftar belanjanya kepada anak mantunya. Dan saudara tahu, ada tulisan di sana dari Nyonya White yang dia bilang begini, kalau boleh, engkau membeli 1 kotak ikan hirings yang segar. Tolong ya, ikan yang Willy bawa kemarin sudah lain rasanya. Artinya bahwa di rumah mereka masih makan ikan. Oke? Mereka masih makan ikan. Oke. Tahun 1895. Tahun 18. Lihat urut-urutan tahun ini ya. 1895. Nyonya White dalam suratnya kepada William White, anaknya, untuk para pekerja di sekolah Advent. Jadi waktu itu tahun 1865, ingat dari tahun 1890-91 sampai 1900, ada kurang lebih 9 tahun Nyonya White berada di Australia. Jauh dari Amerika. Nah waktu dia berada di Australia, satu kali pekerja-pekerja ini yang kerja di kampus itu datang. Kemudian Nyonya White bilang begini, kita tidak dapat memberi makan kepada mereka semuanya. Bolehlah kau bawa ikan laut yang sudah diasinkan dan bukan dikalengkan untuk dimakan. Jadi Nyonya White karena banyak sekali orang dia order. Dia bilang, belilah ikan supaya mereka ini banyak. Mungkin waktu itu tiba-tiba datang orang lalu kemudian potluck, ini kehabisan makan, tidak ada lauk, sudahlah belilah ikan. Jadi dia tidak strict di sini ya, sudah lihat ya. Tidak strict. 1895, dalam surat kepada seseorang, Nyonya White mengatakan, mereka tidak lagi memakan daging apapun, tetapi ada beberapa ikan yang masih mereka makan. Terang-terangan dia bilang, dia tidak sembunyi-sembunyi di sini ya. 1896, dalam suratnya kepada keponakannya Mary, dia bilang begini, 2 tahun saya datang pada kesimpulan bahwa sangat berbahaya makan daging. Dan semenjak itu, saya tidak memakan daging. Dan tidak pernah menaruhnya di meja saya lagi. Saya hanya gunakan ikan. Kita bisa dapatkan ikan-ikan yang baik di danau yang dekat sini. Memang kalau di Amerika, saudara-saudara, danaunya bersih-bersih. Berbeda dengan kita di Indonesia yang kotor-kotor ya. Jadi ikannya segar juga. Ambil ya. Atau saudara pergi ke perairan Maluku sana, itu hampir tidak ada pabrik. Dan saudara akan lihat lautnya jernih sekali, dan ikan-ikannya juga fresh sekali. Ya, berbeda mungkin dengan laut yang ada di Tanjung Perak sini ya. Wah, apalagi saudara pergi ke sana di Kenjeran sana. Wah, saya pun ngeri mau lihat di sana ya. Tapi saudara pergi ke luar negeri, wah itu memang bagus-bagus ya.
Apalagi di Kanada ya, Opung yang baru dari Kanada saya lihat jalan-jalan di pantai, danau ya. Nah, kemudian 1894 sebelumnya, Nyonya White membuat satu perjanjian untuk keluarganya dalam hal makanan. Dan dalam daftar yang dibuatnya itu, dia tidak memasukkan ikan halal dalam daftarnya. Jadi artinya, dia kadang makan, kadang juga tidak. Tidak secara rutin ya. Tetapi akhirnya, satu waktu Nyonya White berhenti sama sekali tidak makan ikan. Jadi saudara jangan bilang, oh, kalau tadi sudah berhenti, saudara akan bilang, wah, Nyonya White rupanya makan ikan, saya juga. Nah, ini bagi yang vegetarian ya. Oke, sekarang pada satu waktu Nyonya White akhirnya berhenti sama sekali. Ini yang dia bilang begini, alasannya, dia tulis di dalam buku Ministry of Healing. Di banyak tempat, ikan sudah dicemarkan dengan kotoran yang diberikan sebagai makanan karena menjadi penyebab penyakit. Inilah masalahnya bila ikan itu dicemarkan dengan kotoran-kotoran kota besar. Nah ini ya. Jadi, bila digunakan sebagai makanan, akan membawa penyakit dan kematian kepada mereka yang tidak mengharapkan adanya bahaya itu. Jadi begini saudara-saudara. Waktu tahun 1844, itu Amerika belum banyak pabrik. Tetapi setelah 1850, datang imigran dari Eropa dalam jumlah besar. Kemudian mereka akhirnya menempati kota-kota besar di pesisir Amerika. Waktu itulah mulai dibuat pabrik-pabrik besar. Dan di saat itulah laut di perairan Amerika mulai tercemar. Sehingga kalau saudara bandingkan 1844 dan di tahun 1900-an atau 60 tahun kemudian sudah jauh berbeda. Penduduk bertambah, pabrik bertambah, polusi bertambah di Amerika. Nah sekarang, dari 1894 sampai 1915 atau pada waktu dia meninggal, Ellen G. White sudah lebih strict vegetarian. Jadi sudah lihat ya, dia bertahap-tahap, bukan langsung vegetarian. Dia pelan sekali. Bulan Januari 1894, Ellen White memutuskan untuk lebih strict vegetarian. Tetapi dia lebih banyak menekankan masalah kekejaman terhadap hewan. Jadi alasan dia bukan karena lain-lain. Karena kalau kita lakukan itu kita kejam sekali terhadap binatang. Dia mulai memperkenalkan makanan sayur-mayur, biji-bijian, buah-buahan. Dan ini yang dia katakan. All who come to my table are welcome, but I place before them no meat. Jadi saya tempatkan di depan mereka, tidak ada lagi daging. No meat. Yang ada hanyalah biji-bijian, buah-buahan, sayuran-sayuran segar. Oke. Nah, di dalam bukunya, Nyonya White mengkategorikan, ada yang disebut ideal diet. Ideal diet artinya makanan yang ideal, dia berikan di sana. Ada lagi yang the real circumstances of believers. Artinya situasi keadaan yang dialami. Nyonya White, dia selalu memperhatikan orang. Oh, si ini terganggu. Dia tidak bisa kalau tidak ada ikan atau tidak ada daging. Oke, itu tidak ada masalah. Oh, ini bisa. Jadi tergantung. Kita semua bisa tahu. Saya ini bisa atau enggak, kita tahu dengan tubuh kita. To have common sense and to reason from common sense. Jadi pengertian umum dia sangat perhatikan, ya. Oke. Nyonya White akhirnya mengatakan begini. Adalah merupakan kenyataan pemahaman umum dalam reformasi yang berhubungan dengan makanan. Hal ini haruslah dipelajari dengan lebih dalam, lebih luas, dan seseorang tidak boleh mengeritik yang lain. Ini garis bawah Nyonya White bilang. Tidak boleh mengeritik yang lain karena mereka belum mempraktekkan akan hal ini. Semuanya dengan harmonis bagi dirinya. Adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk membuat satu aturan untuk kebiasaan bagi semua orang. Dan tidak boleh seseorang menjadikan dirinya sendiri menjadi aturan bagi yang lain. Tidak semua yang dapat dimakan pada hal yang sama, makanan yang lezat dan baik bagi yang lain. Justru menjadi tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan bagi yang lain. Boleh tangkap tulisan ini? Artinya jangan mengeritik, jangan terlalu
terlalu fanatik, jangan ya, hati-hati. Ini Nyonya White katakan begini. Nah, kenapa dianjurkan buat biji-bijian, buah-buahan? Ini tulisan 100 tahun lebih yang lalu. Tapi akhirnya ilmu pengetahuan modern berkembang dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Nyonya White dipercayai. Jadi saudara tahu, coba lihat ini ya. Ini panjang sistem pencernaan manusia adalah 6 kali tinggi badan seseorang. Jadi seperti saya, tinggi saya 160. Maka pencernaan itu adalah 9,6 meter. Jadi kurang lebih 10 meter pencernaan saya. Saudara tahu, pencernaan yang ada di perut ini, ingat di perut ini tidak ada kostor yang membersihkan, bukan? Sapu-sapu sampai akhirnya di anus. Tidak ada, bukan? Tapi Tuhan itu rancang luar biasa ya. Ada gerakan, apa namanya itu? Nah, ini ada guru-guru di sini. Jadi ini perut dia olah sendiri sampai akhirnya tiba di anus, di usus ini. Nah, kalau dia memakan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, maka tidak ada yang nyangkut di usus itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Tapi kalau memakan yang lain, pasti dia nyangkut. Oke, saya tunjukkan kepada saudara. Sebelum itu, Dr. Hiromi Shinya katakan, daging tidak mengandung serat, sehingga volume tinja berkurang untuk mendorong keluar, maka usus harus melakukan berulang-ulang, sehingga menjadi lebih pendek, menebal, lalu membentuk cekungan yang berisi toksin. Jadi, daging itu, karena dia bekerja lebih keras usus itu, ada yang Nah, sudah lihat, semakin kita konsumsi itu semakin rusak usus ya. Kenapa? Karena saudara tahu logikanya. Daging ketika saudara taruh di tempat sampah, berapa hari dia busuk? Berapa hari? Lewat 24 jam, dia akan busuk dan bau. Ketika dia ada di usus, tidak ada petugas sampah yang bisa ambil. Yang terjadi adalah sisa-sisa serat dari daging itu nempel di usus. Itu sebabnya dia jadi seperti ini. Oke. Ya, ini setelah ditangani, kemudian usus itu lancar. Tapi daging bukan satu-satunya faktor. Ada faktor-faktor yang lain juga ya. Ketika kita makan yang junk food dan lain sebagainya. Nah, saudara lihat ini di sini ya. Ya, inilah penyakitnya bolong-bolong oleh karena. Jadi Nyonya White sampaikan di sini bukan semata-mata dia tidak menekan, ya memang ada tulisan menyangkut di sorga nanti orang hanya makan biji-bijian dan buah-buahan, tetapi yang dia tekankan adalah bagaimana kesehatan. Ini maksud dari tulisannya. Sudah lihat itu ya. Bagaimana usus-usus yang ini saya ambil sedikit lebih panjang supaya saudara melihat bahwa beginilah kenyataan di dalam tubuh kita ya. Oke, baik. Nah, sekarang bagian terakhir mengenai kopi dan teh. Saya pernah dibilang begini kepada ada seorang datang kepada saya, Pak Pendeta, kok gereja Advent ini bicara-bicara kopi dan teh? Mana ada tulisan Alkitab yang melarang kopi dan teh? Saudara jawab bagaimana? Kan tidak ada di Alkitab. Ada Alkitab bicara kopi dan teh? Tidak ada kan?
Nah, lalu bagaimana? Kalau anggur, iya ada. Tapi kopi dan teh, tidak ada. Kok gereja Advent berani-beraninya melarang? Oke. Bagaimana kopi dan teh? Saudara-saudara, sehingga ada yang katakan, kalau begitu larangan itu nggak usah lah dibuat. Tidak ada di Alkitab. Di Alkitab, saudara tahu, selain masalah makanan haram dan halal, tidak ada secara gamblang dan jelas yang menulis tentang kopi dan teh dan lain sebagainya. Kalau begitu, apa yang harus dasar pemahaman gereja Advent sehingga kita melarang tidak ada kopi dan teh? Yang pertama adalah, saudara harus mengerti pengertian ini dulu. Tanaman-tanaman yang dilarang itu, yang kopi dan teh, itu tidak ada atau bukan berasal dari Palestina. Ini yang saudara kita harus mengerti ya. Yang ditulis di dalam Alkitab adalah semua yang ada di alam wilayah geografis Palestina. Sementara kopi dan teh, tembakau itu bukan dari Palestina. Contoh, teh itu dari mana? Teh itu berasal dari Cina. Bukan dari Palestina. Dan itu diperkenalkan nanti atau dikenal luas dunia nanti setelah tulisan Alkitab selesai. Walaupun orang bilang, oh ada ratusan tahun yang lalu. Tapi zaman Alkitab tidak ada perdagangan teh dan kopi dan tembakau di daerah sana. Sehingga tidak ada yang mau tulis bagaimana sementara tidak ada bahannya, bukan? Kemudian, kopi. Kopi itu berasal dari Ethiopia atau dari Afrika. Dan nanti dipopulerkan oleh orang Arab. Itu sebabnya ada kopi dari Arab ya. Karena orang Arab yang bawa, berdagang. Kemudian dibawa ke Eropa setelah abad ke-6. Baru kemudian setelah abad ke-6 Masehi. Oke? Abad ke-6 sementara tulisan terakhir dari Alkitab itu abad pertama. Jadi 5 abad sesudahnya baru kemudian ada tanaman itu. Lalu tembakau. Tembakau itu dari Amerika Selatan. Bukan dari Palestina. Lalu ganja. Ganja itu berasal dari dataran tinggi Tibet. Jadi bukan ada di Palestina. Jadi tanaman-tanaman itu tidak ada di daerah penulisan Alkitab. Sehingga tidak lazim dan sangat masuk akal kalau tidak tertulis dalam Alkitab. Betul enggak? Kecuali ada di sana, dia akan tulis. Contoh, pohon ara. Apalagi? Biji sesawi. Apalagi? Kangkung tidak ditulis sana, karena tidak ada kangkung. Nanti sekarang mungkin ada kangkung. Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa yang ada di Palestina, itulah yang tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua, jadi kita bisa mengerti ya, kalau kita menjawab, kenapa tidak ada kopi? Kenapa? Satu, tidak ada daerah sana. Kedua, tidak pada zaman Alkitab itu ditulis. Yang berikut, kedua, pada abad-abad ketika semua tulisan Alkitab ditulis, jadi Alkitab itu ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, sampai abad pertama Masehi, jadi 1600 tahun. Pada waktu itu, belum ada kebiasaan orang menggunakan atau mengkonsumsi kopi, teh, tembakau, dan ganja. Belum. Belum. Satu-satunya yang berbahaya, yang ditulis oleh Alkitab, hanyalah efek fermentasi dari anggur. Karena itu memabukkan. Dan di situ ada banyak sekali ya. Amsal, anggur adalah pencemooh. Amsal 31, tidak pantas bagi raja untuk meminum anggur. Hosea 4 ayat 11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anggur. Karena itu tanaman yang berbahaya. Kalau diolah waktu itu. Oke? Nah, yang berikut. Lalu kalau begitu, apakah ada prinsip Alkitab yang bisa menjadi dasar larangan untuk kopi, teh, tembakau, dan lain-lain? Saudara, disinilah perlu logika. Nah, saya harus menggunakan logika di sini. Kenapa? Logika medis secara ilmiah untuk menerangkan akan hal itu. Jadi kalau menerangkan hal ini, maka perlu lebih dahulu diterangkan efek buruk dari tanaman-tanaman itu terhadap tubuh. Nah, kalau bicara efek, sekarang hari ini gampang. Saudara tidak perlu pergi ke library atau cari ensiklopedi. Saudara buka Google, saudara cek, di sana banyak sekali. YouTube banyak sekali. Jadi tidak perlu kita lagi repot-repot di sana. Nah, dari fakta ilmiah inilah tentang bahaya atau dampak buruk yang kita ketahui, baru kemudian kita masuk kepada posisi gereja mengenai hal ini.
Nah, dari mana gereja menetapkan standar? Tentunya dari ayat-ayat Alkitab. Contoh, 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tekankan bahwa ini adalah tempat Roh Kudus. Jadi tidak boleh sembarang untuk dimasukkan yang tidak baik. Lalu, pertanyaan yang berikut. Apakah ada ayat-ayat lain yang mendukung tentang pemahaman kesehatan, larangan di atas dari segi kesehatan, selain 1 Korintus 6 ayat 19-20? Ada. Mana contohnya? Contoh, Filipi 3 ayat 18-19. Dia bilang begini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini. Apa maksud dari perut mereka? Kata perut di sini dalam bahasa asli diterjemahkan sebagai selera. Selera mereka. Kepuasan lidah, tenggorokan. Jadi, masalah kopi, teh, kecuali digunakan sebagai obat atau berhubungan dengan kesehatan, maka semua itu pada waktu dikonsumsi hanya untuk sekedar memuaskan selera. Dan ayat ini pas, ya. Ayat ini pas. Oke. Nah, yang berikut 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ini yang saya tadi katakan, kecuali dalam obat itu boleh. Di tempat kami, kalau sakit perut, kadang-kadang menggunakan teh untuk menetralisir. Karena itu adalah pembunuh racun. Pembunuh racun ya di dalam tubuh. Oke, ayat yang berikut adalah Yakobus 4 ayat 17. Dia bilang begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini tentu kita bisa hubungkan dengan fakta yang berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita tahu yang baik, nah sekarang kan kita sudah tahu yang baik. Kalau kita melakukannya, itu dosa. Kalau kita melawan. Ya. Dan ayat yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 12-13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ini kalimat ini menarik ya. Memang halal, tapi tidak semuanya berguna. Jangan membiarkan dirimu diperhamba oleh sesuatu apapun, termasuk dalam hal selera. Oke. Dan ini tulisan Nyonya White. Saya tidak lagi perlu baca. Nyonya White sampaikan, teh, kopi, tembakau merangsang dan mengandung racun. Banyak sekali. Saudara boleh beli bukunya, ada di ABC. Ada lagi tulisan ini, banyak sekali. Yang pasti adalah, kenapa itu tidak di Alkitab? Saya sudah jelaskan tadi. Dan ini anjurannya untuk kesehatan. Jadi, kesimpulannya. Semua ayat di atas didukung oleh fakta ilmiah. Yang tadi mengenai makanan. Khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Maka itu sudah cukup menjadi dasar dan alasan secara alkitabiah mengapa gereja Advent melarang kopi. Kalau saudara tidak percaya, coba cek di Google. Ini PR. Apa keterangan dari tanaman-tanaman itu? Saudara boleh cek di sana. Kesimpulan. Pemahaman gereja Advent dan Nyonya White dalam hal makanan itu berkembang dari waktu ke waktu. Menjadi standar dan untuk menjadi standar untuk kesehatan lebih baik. Nyonya White sangat mendukung reformasi kesehatan. Tetapi dia tidak pernah menjadikan itu sebagai standar keselamatan. Ingat baik-baik itu ya. Tidak pernah. Lalu, reformasi kesehatan penting untuk menolong anggota gereja lebih baik dalam hal kesehatan dan supaya persiapan ke surga tentu saja. Lalu, anggota gereja Advent harus bertumbuh dalam pemahaman akan kesehatan. Dan reformasi kesehatan erat kaitannya dengan evangelisasi. Kenapa? Boleh dibilang inilah sarana kita untuk menginjil. Orang bisa tertarik dengan hal kesehatan. Reformasi kesehatan patut dilakukan oleh semua yang mengetahui manfaat dari hal itu. Dan yang terakhir, reformasi kesehatan bukan untuk alat perpecahan atau menekan anggota gereja yang lain. Nah, ini yang harus kita mengerti ya. Jadi jangan kita tuding-tuding orang hanya karena masalah
vegetarian. Jadi, kurang lebih begini tahap. Tingkat dasar adalah mereka yang makan semuanya. Haram, halal mereka makan. Itu masih tingkat dasar. Tingkat kedua, tingkat pertama, hanya tahu bedakan haram dan halal. Itu baru di tingkat 1. Tingkat 2, makanan halal, tapi hanya fokus kepada biji-bijian dan buah-buahan. Tingkat ketiga, hidupkan setengah New Start. Sudah tahu kan New Start? 8 obat alami. Itu tingkat ketiga. Tingkat keempat adalah yang full New Start, full vegetarian sebagai gaya hidup. Tapi yang terpenting, bagaimana dia berhubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Jadi vegetarian itu hanya bagian kecil. Tidak boleh kita jadikan itu menjadi alat untuk menekan. Itu hanya bagian kecil. Ada orang yang sombong karena dia sudah vegetarian. Wah, sayang sekali ya. Sayang sekali. Memang saudara-saudara perlu ini. Anggaplah ini adalah latihan ke surga. Kenapa? Di surga nanti tidak ada kan warung soto. Tidak ada. Repot kita waktu masuk surga kemudian kita tanya. Mas, tanya kepada malaikat. Mas, ada warung soto sini? Oh, gak ada di sini. Wes. Soro iki di surga. Lalu kemudian harus cari lain. Tidak. Kenapa? Karena di surga disebutkan di sana makan buah-buahan dan yang lain-lain. Saudara-saudara, jadi dengan demikian kita tahu saudara-saudara mana sikap gereja Advent berdasarkan pengalaman Ellen G. White. Kita tidak boleh saling menyerang, kita juga tidak boleh terlalu bangga kalau kita sudah hidup seperti yang disampaikan. Yang ada hanyalah kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kebenaran ini kepada gereja kita. Saya pikir itu untuk malam ini, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Besok kita akan sambung dengan pelajaran lainnya. Tuhan berkati. Mari kita semua berdiri dan kita langsung tutup dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Melalui pengalaman Nyonya Ellen G. White dan apa yang dituliskan dalam firman-Mu, kami boleh belajar bagaimana hal yang penting untuk kesehatan kami. Tetapi apa yang kami ketahui hanya sebagian kecil Tuhan. Sementara masih banyak lagi yang kami lalaikan selain makanan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan kiranya akan tuntun kami dari waktu ke waktu untuk lebih baik lagi dalam kehidupan. Guna untuk mempersiapkan diri kami dan orang lain, keluarga kami, untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bila mana hamba mau memohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kepada seluruh anggota jemaat yang hadir, ataupun mereka yang tidak sempat hadir malam hari ini, oleh karena berbagai halangan. Juga hamba mau berdoa untuk mereka yang menyaksikan akan tayangan ini. Kiranya berkat tuntunan dan kebijaksanaan dari sorga boleh menjadi bagian kami semua. Kiranya Tuhan akan pulang bersama kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dan persekutuan serta tuntunan Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.